Ya, ketemu lagi di Speedlit 13 ya. Dan ini gue mau bilang, kemarin gue ajak teman-teman yang ngantor yang setahun dua tahun ini bareng sama gue gitu kan. Dan ini spesialnya ini teman SMP gue dari Bogor juga. Terus SMA-nya bareng. Itu konsepnya waktu itu kita kayak bedol desa aja guys. Jadi SMP yang nilainya cukup tinggal pindah ke sebelah. Karena di situ-situ juga SMP dan SMA-nya. Gue langsung sambut aja Vicky deh. Halo Ki. Hai, Apa kabar Ki? Apa kabar nih? baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan aduh, kalau gue ingat satu hal dari Vicky guys, itu satu waktu SMP kita ada tugas suruh jualan. Jualan apa ya? Waktu itu bisa makanan ya Ki ya? Apa sih Ki? Bisa Makanan, makanan, makanan. makanan ya khususnya ya. Mm. Terus kayaknya lu bawa apa gitu ya? Ingat gak lu apa yang lu bawa ke sekolah waktu itu buat Gue jualan? kayak dulu jualan Nutrijel deh. Ya itu maksud gue. Harganya, lu inget gak? Harganya berapa satunya? Gue Gope, ya kan 500 guys. Jadi waktu itu entah pelajaran apa gitu ya, kayak ekonomi atau apa, dan dulu kayak akhirnya ekonomi ya. Ada iya, kewirausahaan ya kayaknya ya. ada wirausaha selain ngafalin mata uang, yang gua nggak hafal apa sekarang. Tapi tapi itu gak yang gue inget banget dari Vicky tuh itu. Jadi dia jiwa entrepreneurship itu dari SMP kayaknya. Nggak tahu SD juga mungkin udah mulai, tapi gue taunya dari SMP gitu kan. SMA lanjut lagi dan aduh sebelum kepanjangan gue langsung aja deh gue persilakan Vicky buat intro dirinya sendiri ya. Ki, siap Ki ya? 1 menit Oke, nih. oke, oke, oke. Oke ya. Silakan Ki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Vicky. Saya temen SMP sama SMA-nya Farid. Pernah sekelas juga, pernah SMA sih nggak satu organisasi ya, Farid MPK, saya OSIS. Terus kegiatan saya sekarang jadi ibu rumah tangga. Terus selain itu saya juga ngejalanin hobi masak, bikin kue. Jadi ada beberapa makanan juga yang saya jual secara online gitu deh. Udah Oke kali ya? Ki. Oke. Gak apa-apa. 1 menit itu kan maksimal ya kan. Hmm, cukup lah. Dan iya, dan ngomongin ini Ki, apa namanya hobi masak lu ya? Itu lu semua harus tahu guys. Jadi Vicky ini nggak cuman masaknya, tapi tuh fotonya estetik dan deskripsinya tuh bikin kita pengen beli. Iya kan? Nah Ki, boleh ya nanti lu spill Instagram atau di mana Ki jualan? Instagram ada ya? Ada kan? Kalau nggak salah. Iya di IG sih, Nah, di IG. Instagram kan. Nanti tolong di-spill dan gue nanti akan cantumin di deskripsi dan biar anak-anak juga bisa lihat nih se-tempting apa gitu kan foto dan deskripsinya gitu kan. Bahkan mungkin cara-cara masaknya itu asik sih nanti kita bahas. Ki. Oke, Ki, ini kita masuk ke bagian kedua ya, di mana lu punya 2 menit bebas cerita apapun tentang leadership ala Vicky. Dan memang judulnya leadership, kepemimpinan, tapi ini bisa lu kulik aja dari manajemen ya, lu bisa kaitin sama pengalaman dan hal lainnya. Yang penting ini bisa jadi insight buat orang yang nonton nanti video ini. Gitu ya kira-kira Ki, ya. Oke, siap-siap Ki. 2 menit, split lead ala Vicky. Oke. Kayaknya berat gitu ya ibu rumah tangga ditodong juga nih tentang leadership apa kali ya. Oke, palingan setelah pengalaman lah ya. Intinya sih kalau buat saya nih yang udah dilalui kayak gitu tuh, selain kita tuh untuk memimpin diri sendiri ya, jadi selain kita tuh belajar buat maju, buat ngegas gitu, eh, kita tuh harus belajar buat ngerem kalau buat saya ya. Ngeremnya gimana sih? Jadi sebelum saya berumah tangga tuh, saya punya banyak hobi lah kegiatan yang saya suka. Entah itu merajut, menjahit gitu, masak, bikin kue. Dan semuanya tuh nggak ada yang saya ambil jurusan secara formal gitu pendidikannya. Jadi ya udah ngacak aja gitu kan ngambil ilmunya. Terus saya memutuskan jadi ibu rumah tangga gitu. Mulailah ngerem-ngerem kan. Saya harus pilih mana kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah gitu tanpa mengganggu gitu, mengganggu prioritas saya gitu. Karena saya memutuskan kan prioritas saya keluarga gitu. Jadi kegiatan mana? Jadi saya pilih itu memasak sama bikin kue karena ya sambil menyelam minum air ya. Jadi saya bisa menjalankan hobi terus keluarga saya juga
bisa menikmati hasilnya gitu kan. Jadi ya akhirnya saya pilih itu gitu. Dan ketika saya pilih itu pun gitu, si memasak dan bikin kue pun, ya ternyata nggak bisa langsung ngegas juga kan, ya harus ngerem-ngerem gitu, karena entah itu kita terhadang terhadang lah ya, terhadang sama pasangan atau misalkan anak kayak gitu. Jadi ya harus, selain ngegas tuh kita harus pinter-pinter ngerem lah gitu. Oke, pas banget nih Ki. Waktunya mau habis dan cerita lu beres. Napas dulu ya, udah kayak cerdas cermat beneran ya. Iya, Oke Ki, udah tapi lama menarik, banget tapi ya menarik. nggak ngomong kayak gini. Ngomong kayak gini ya, pitching ya istilahnya ya. Jadi dalam waktu singkat kita nyampein ini. Tapi ini menarik Ki. Jadi sebelum gua masuk ke 2 menit gua mau coba komenin sedikit. Jadi ini gue inget ya mobil sama motor juga ada dua fitur ini kan, ya satu gas, yang satu rem, ya kan? Coba bayangin aja kalau seumur hidup kita ngegas mulu, maksudnya Kayak semua bablas ya. dihajar, pengen ini dihajar gitu kan. Kapan istirahatnya ya nggak Ki? Kapan prioritas buat hal lainnya? Dan tadi lu bagus banget ngangkat kapan buat keluarganya gitu kan. Toh ujung-ujungnya kan yang bareng sama kita ya keluarga gitu kan ya Ki ya. Iya, Itu benar. kira-kira yang bisa sampai. Oke. Sebelum panjangan gue komennya biar sah nih, gue juga akan kasih waktu buat gue 2 menit. Oke, Ki, Ah, gue tadi tertarik sebenarnya bagian yang lu bilang eh, sambil jagain keluarga, lu juga pengen coba gas yang lu suka, gitu kan? Dan lu tau gak, Ki? Mungkin lu udah pernah denger ini atau gue coba refresh lagi. Ada namanya konsep ikigai. Jadi ikigai itu katanya konsep dari Jepang di mana kita nemuin di satu titik hal yang kita suka, yang kita harus lakuin dan manfaat buat orang lain. Kira-kira kayak gitu loh. Itu susah orang nemuin di satu titik itu, tapi lu bisa, ya kan? Tadi jagain keluarga bisa, hobi jalan. Nah, kita masuk ke iya. hobinya nih, ke cookingnya ya gitu. Ki, gue suka lihat MasterChef ya dan acara-acara lainnya. Nyokap gue juga gitu di rumah ya. Kayaknya masak kan kelihatannya enak kalau udah jadi ya. Tapi kan kalau buat nyiapinnya susah nih gitu kan. Pertanyaan gue Ki, lu bisa nggak kaitin antara leadership atau manajemen dengan proses cookingmu itu? Karena menurut gue untuk menyajikan yang enak tuh nggak gampang. Oke. Pertama sih balik lagi ke prioritas ya. Kalau misalkan di rumah tuh, jadi saya sama pasangan saya eh, punya nilai-nilai pribadi, terus punya juga kesepakatan gitu. Mana dulu nih yang harus diprioritasin? Entahkah itu anak dulu, eh, rumah bersih dulu, atau misalkan makanan dulu gitu. Nah, kebetulan kami tuh mikirnya, oh ya, pokoknya anak dulu. Jadi di mana anak tuh udah kenyang, udah terpenuhi kebutuhannya, sok silahkan gitu. Jadi kadang ya udah, yang penting kan anak kenyang, terus kita bisa masak, kita bisa apa namanya, bisa nge-shoot gitu ya, entah itu foto atau video gitu. Kadang ya Hmm, si beres-beres yang belakangannya itu ya ya udah bener-bener belakangan gitu, kayak oke. gitu lah. Oke, jadi oke ini waktunya mau habis gua stop dulu. Tapi tenang habis ini gue coba lanjut lagi. Jadi lu mau bilang bahwa sebelum ke proses cookingnya itu atau kayak promote-nya itu gitu ya, atau bahkan nyicipinnya gitu ya, itu ada Iya. tahapan yang namanya preparation ya Ki ya. Jadi persiapan Hmm, ini penting. Jadi ya banget. tadi karena di rumah stakeholdernya banyak, stakeholder gede banget ya. Maksud gue Iya. orangnya banyak ya. Ada suami, ada Iya. anak gitu ya. Yang lu sama suami lu bilang gue sepakat nih anak dulu yang utama tadi kenyang istirahat atau main gitu ya baru deh dimulai gitu ya Ki ya ini keren banget sih. Hmm, Nah satu lagi Ki. Eh, Kalau ngomongin makanan kan ini terkait dengan rasa ya Ki ya yang artinya kalau hmm, jualan nanti ada konsumen yang ngerasain rasanya ya lu sendiri juga nyicip ya mungkin hmm. anak sama suami juga nyicip itu. Nah maksud gue kenapa sih seorang gue bisa bilang lu chef ya karena lu yang masak kan bukan gua kayak gitu ya. Kenapa sepenting apa sih rasa itu harus dijaga Ki? Gitu loh. Sepenting itu harus dijaga di depan orang yang nyicipin makanan. Menurut lo Ki? Banget banget. Eh, Pertama tuh sebenarnya gue tuh tipe orang yang makan segala gitu. Jadi pilihannya cuma enak atau enak banget gitu. Jadi ya kan, kalau tahu sendiri gue makannya ya udah makan aja gitu apa yang ada. Tapi ketika untuk jualan gitu, ketika udah keluar nih dari rumah gitu, Mhm, mhm. ada bahan-bahan yang oh ya udah maksudnya tuh udah terukur gitu, bahannya ini, Oh. terus resepnya udah itu gitu, nggak boleh tuh gue tuh main kira-kira, misalkan oh, garam Iya, iya. secukupnya gitu, nggak bisa, semua tuh udah
harus ada hitungannya. Terus kalau misalkan kayak beberapa produk yang gue jual tuh bahkan ada yang sebenarnya tuh saya tuh nggak tahu rasa aslinya tuh kayak gimana gitu. Kayak saya jualan takoyaki, saya nggak pernah ke Hmm. Jepang, Hmm. saya nggak tahu nih rasa standarnya tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Nah, Iya, iya, iya. triknya gimana? Saya kasih sampel sama orang yang pernah ke Jepang, Hmm. kayak Wah, gitu. Jadi saya kasih sampel, terus kalau kata dia, oh oke, dan ternyata menurut dia tuh, oh ini mirip loh sama yang di sana gitu. Jadi ya, ya saya percaya gitu kan, maksudnya, oh ya mereka udah ngalamin sendiri gitu. Jadi saya yang belum pernah ke sana pun ya, ya udah terwakilkan lah gitu. oke, Gitu. Jadi dapat gitu. iya, jadi kalau kita nggak tahu apa ya, kayak nggak tahu standarnya gitu, ya Standarnya. minta Nah, bantuan aja sama orang lain yang udah pernah betul. tahu gitu. Udah tahu. Oke. 2 poin sih gue tangkap nih. Ini bagus jawabannya, Ki. Yang pertama, untuk ngejaga rasa tuh kayak ngejaga kepercayaan ya. Karena kan kita pengen juga konsumen kan loyal gitu kan ya sama kita ya. Dan yang pertama tuh kalau udah urusan rasa atau kepercayaan bukan tentang diri sendiri, tapi harus juga lihat dari kacamata orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak selamanya kita tahu semua hal untuk ngejaga atau ngeproses apa yang bisa kita kasih ke orang lain. Makanya perlu cari tahu ya kan, dan juga mungkin kerjasama sama orang yang udah pengalaman dan istilahnya mungkin benchmark gitu ya. Jadi kita ngelihat oh ini orang udah tahu. Tetapi yang ketiga ini gue pengen bilang gue doain Ki lo bisa ke Jepang dan mungkin dari dapat dapat jalan-jalan gratis dari suatu acara buat nyicipin makanan-makanan di sana seru tuh kayaknya. Iya, Oke, jadi studi oke. banding langsung ya. Itu dibanding langsung ya kan, nggak cuma jalan-jalan. Oke, Ki, ini makasih banget. Intronya udah, ceritanya udah, insight-nya udah dapet banget, ya kan? Nah, kita masuk ke bagian akhir nih. Nah, ini konklusi. Nah, kalau boleh cerita, Ki, kalau boleh cerita, kalau boleh nanya nih ya, untuk bagian terakhir, Ki. Apa yang lo bisa sampein ke viewers gua, di mana nih viewers gua ini kan mungkin ada perempuan yang belum married, sama yang udah jadi ibu juga kayak lo gitu kan. Nah, pertanyaan gua adalah, lo bisa nggak kasih tips ke mereka gimana untuk tetap bisa ngejaga passion dan bisa ngejaga keluarga juga? Di-emphasize lagi. Apa yang mesti mereka lakuin nih? Silakan, Vic. Eh, Pertama sih komunikasi ya. Jadi entah itu komunikasi sama pasangan, atau kalau misalkan anaknya udah besar ya, anaknya juga dimintain pendapat gitu. Kalau untuk keluarga ya, atau untuk yang belum menikah, yang ada orang tua ya orang tuanya dimintai pendapat, siapapun lah dimintai pendapat. Jadi nggak yang ego sendiri gitu. Kadang kan kita butuh pandangan orang lain ya. Terus setelah itu susun prioritasnya kayak gimana, maunya kemana sih gitu. Jadi ketika nanti kayak ih kok kayak mentok gitu kan, jadi oh ya udah prioritasnya kan yang lain. Jadi yang di situ direm ternyata bisa digas di yang lain gitu. Jadi ya udah gitu, nggak usah terlalu jadi oh ini kok gini ya, ini kok gitu ya gitu. Ternyata ya udah emang bukan prioritasnya gitu. Jadi ya sebelahnya tuh di sebelah sana direm, ya mangga digas di yang lain. Nanti ternyata di sana oh ketemu lagi apa, balikin lagi ke prioritasnya. Nanti oh ya oke direm lagi, digas lagi di tempat lain, kayak gitu berulang aja terus kayak gitu. Oke. Jadi dalam satu kalimat kita perlu pintar-pintar gas dan rem dalam waktu yang tepat dan nggak ngelupain Mm-mm. yang namanya komunikasi. Karena mungkin dalam satu mobil bukan lagi kita sendiri ya Ki ya. Ada Mm-mm. kalau pesawat mungkin co-pilot istilahnya ya. Kalau misalnya mobil Iya, mungkin ada yang nemenin penumpangnya jalan juga gitu ya. kan. Terus ada juga penumpang di belakang kan, mungkin anak-anak ya, keluarga juga gitu kan. Iya. Jadi keren banget. Oke, makasih banyak. Hatur nuhun nih, kalau sama orang Bogor harus bilangnya hatur nuhun, ya kan? Sawang Buat Tuna. sama waktunya Ki ya. Sorry sekali lagi di weekend malam ini gue coba ajak ngobrol, tapi ini waktu yang pas ya Ki ya. Kayaknya buat kita ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke Ki, sekali lagi makasih banyak ya. Izin salam untuk keluarga dan insya Allah nanti ini Yes. videonya pasti manfaat buat orang lain. Oke Ki. Oke, Oke guys, sukses ya sampai Arif. ketemu. Buat semuanya sekian dulu episode 13 nih. See you.